Halo semua, jumpa lagi sama kita, Koperasi Mahasiswa Giri Widyakarta, UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini kita bakal bawain info yang gak kalah menarik nih, tentunya masih seputar koperasi. Siapa sih yang tidak tahu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Bisnis koperasi tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Kini koperasi bisa meraup aset sebesar 7,3 triliun dan volume usaha sebesar 4,6 triliun. Di Indonesia sendiri, koperasi sudah sangat berkembang. Sudah banyak koperasi yang berhasil berkembang dan unggul. Berikut adalah 5 koperasi yang unggul di Indonesia. Yang pertama ada Kredit Union Lantang Tipo. Berdirinya Kredit Union Lantang Tipo berawal dari toko bersama yang dibentuk oleh guru-guru yang mengabdi pada persekolahan Katolik Paroki Pusat Damai. Toko bersama tersebut dirasa kurang mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang lebih luas, maka mereka sepakat membentuk Kredit Union. Filosofi dari nama Lantang Tipo adalah semangat untuk bertumbuh bersama dalam suatu keharmonisan menuju kehidupan yang lebih baik. Sejak saat itu, Koperasi Kredit CU Lantang Tipo mulai beroperasi walaupun dengan pengelolaan yang sangat terbatas. Masih sangat sulit mengajak masyarakat menjadi anggota, sehingga pertumbuhan baik jumlah anggota maupun aset hampir tidak ada. Dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada anggota dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi anggota koperasi, sampai pada bulan Desember tahun 2018, Koperasi Kredit CU Lantang Tipo memiliki 51 kantor cabang tersebar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Koperasi ini terus berkembang meningkatkan layanan prima kepada para anggotanya. Hingga akhirnya koperasi ini berhasil meraih 3 penghargaan sebagai koperasi kredit dengan aset, volume usaha, dan IT terbaik. Yang kedua, Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri. Koperasi yang disingkat menjadi Koperasi BMT UGT Sidogiri ini mulai beroperasi pada tanggal 6 Juni tahun 2000 di Surabaya. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan urusan guru tugas Pondok Pesantren Sidogiri, yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten atau kota yang dinilai potensial. Pada saat ini, BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 unit pelayanan baik rumah alwat, tamwil, atau jasa keuangan syariah. Koperasi BMT UGT Sidogiri telah berhasil meraih 3 penghargaan sebagai koperasi syariah dengan aset, volume usaha, dan IT terbaik. Yang ketiga ada Koperasi Setia Bakti Wanita Surabaya. Bermula dari kumpulan ibu-ibu arisan yang terdiri dari 35 orang, mereka adalah orang-orang yang punya komitmen dan idealisme. Setiap bulan mereka berkumpul dari rumah anggota satu ke yang lain secara bergiliran dengan nilai arisan sebesar 2.000 per orang. Dari anggota 35 orang, kemudian beberapa anggota mencoba membentuk kelompok baru hingga terbentuk 4 kelompok. Karena anggota yang sudah banyak, akhirnya Depkop waktu itu diminta untuk melakukan pembinaan. Kemudian disarankan untuk mengajukan permohonan badan hukum, hingga akhirnya pada tanggal 30 Mei 1978, Koperasi Wanita Setia Bakti diresmikan oleh Departemen Koperasi Kodia Surabaya dengan wilayah kerja Kecamatan Gubeng. Banyak capaian maupun prestasi yang telah diraih Kopwan Setia Bakti Wanita. Koperasi Setia Bakti Wanita Surabaya berhasil meraih 2 penghargaan sebagai koperasi konsumen dengan aset terbesar dan IT terbaik dan telah mampu meningkatkan omset, aset, dan jumlah anggotanya. Yang keempat adalah Koperasi Telekomunikasi Seluler atau yang disingkat menjadi Kisel Jakarta.
Kisel Jakarta didirikan pada tanggal 23 Oktober 1996 sebagai entiti support kebutuhan internal Telkomsel terutama untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, pendukung, dan proyek pencetakan invoice yang tersebar di 14 wilayah. Perkembangan dan kecepatan pertumbuhan pelanggan PT Telkomsel pada tahun 2000 hingga tahun 2010 mendorong Kisel untuk memperluas ruang lingkup usaha. Oleh karena itu, mulai tahun 2010 telah dilakukan transformasi untuk mengembangkan Kisel melalui berbagai inisiatif. Semangat yang diusung adalah semangat memperkokoh fondasi dan percepatan pengembangan bisnis, peningkatan profesionalisme, serta pengintegrasian dan pengontrolan proses bisnis. Hingga akhirnya, Koperasi Telekomunikasi Seluler juga telah berhasil meraih 2 penghargaan sebagai koperasi fungsional dengan volume usaha terbesar dan IT terbaik. Yang kelima, Koperasi Simpan Pinjam Jasa, Pekalongan, Jawa Tengah. Kospin Jasa didirikan oleh beberapa pengusaha kecil dan menengah pada dekade 1970-an. Tujuan pendirian Koperasi Simpan Pinjam Jasa adalah memberikan solusi dalam mengatasi kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha mereka, karena umumnya bisnis mereka masih dikelola dengan cara tradisional. Sejak berdiri hingga sekarang, Kospin Jasa telah aktif mengikutsertakan semua pihak dan golongan tanpa memandang suku, ras, dan agama. Hal ini semata-mata hanya untuk bersatu padu dalam hidup berdampingan untuk memecahkan masalah di bidang ekonomi secara bersama-sama dalam satu wadah koperasi. Itulah sebabnya Kospin Jasa menerima gelar sebagai Koperasi Kesatuan Bangsa dan berhasil meraih 2 penghargaan sebagai koperasi simpan pinjam dengan aset dan volume usaha terbesar. Oke, sekian dari kami. Nantikan info-info menarik perihal koperasi pada sosial media kami ya. Jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan share info ini ya. Sampai jumpa lagi.